Masyarakat atau bangsa yang sedang dihinggapi suatu penyakit sosial, maka mereka itu benar-benar membutuhkan penyembuhan. Kebutuhan masyarakat tersebut pada perbaikan akhlak mereka yang rusak, dan perbaikan terhadap budaya mereka yang tidak baik, itu lebih serius daripada kebutuhan orang yang sakit pada obat. Bila mana ada orang yang sedang sakit, maka keluarga dan sanak kerabatnya pasti mendatangi seorang dokter yang mereka percayai dapat menyembuhkannya. Dokter itu lalu memeriksanya dan memberikan resep obat yang dianggap cocok untuk orang yang sakit tersebut. Kadang-kadang masyarakat atau bangsa seluruhnya itu tertimpa penyakit, kecuali orang-orang yang memperoleh kasih sayang Tuhan. Tetapi mereka ternyata tidak mau pergi ke dokter spesialis penyakit sosial untuk minta bantuan kepadanya agar mengobati penyakitnya, meringankan sakitnya, dan menyembuhkannya dari penyakit yang menimpanya. Ketidakmauan bangsa yang sedang sakit untuk berobat pada dokter spesialis penyakit sosial tersebut bersumber pada dua perkara. Pertama, mungkin mereka tidak mengetahui penyakitnya sama sekali, sehingga mereka yang sedang dalam keadaan koma akibat penyakit yang menyakitinya menganggap diri mereka tidak sakit dan bebas dari segala penyakit. Kedua, mungkin mereka itu benar-benar mengetahui bahwa dirinya sakit dan mengetahui obat-obat yang mereka perlukan, hanya saja mereka itu tidak memiliki kepercayaan dan kemantapan terhadap adanya dokter yang dapat menyembuhkannya, atau mereka itu enggan berpikir atau berupaya mencari dokter. Banyak sekali masyarakat yang mengirimkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah kedokteran, agar setelah mereka tamat, dapat mengobati tubuh masyarakat atau bangsanya yang sakit. Tetapi, hampir tidak ada atau sedikit sekali dari masyarakat yang mengirimkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan moral dan ilmu sosial, agar mereka nanti dapat mendidik akhlak masyarakatnya dan memperbaiki sistem kehidupan sosial mereka. Keadaan yang memprihatinkan seperti itu tidak lain kecuali disebabkan kerusakan jiwa anggota masyarakat itu sendiri, yang lebih mementingkan kebutuhan materi daripada kebutuhan moral. Masyarakat memang membutuhkan kedua golongan sarjana, dokter tersebut. Tetapi kebutuhan mereka pada sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang persoalan sosial, dan para pakar ilmu akhlak, itu lebih besar dari kebutuhan mereka pada dokter ahli pengobatan penyakit yang menonjol. Apabila masyarakat telah tertimpa wabah suatu penyakit, maka wabah itu tidaklah menekan korban jiwa, kecuali sekitar 10% dari jumlah keseluruhan masyarakat. Kemudian ditentukan obat pembasmi wabah penyakit tersebut. Tetapi, apabila masyarakat telah dilanda penyakit sosial dan krisis moral, maka yang menjadi korban bisa mencapai 99% dari keseluruhan masyarakat. Padahal, kalian semua pasti mengerti, wahai generasi penerus, bahwa menghancurkan kehidupan perorangan itu lebih mudah daripada menghancurkan kehidupan masyarakat. Kemudian kalian tentu mengerti bahwa masyarakat atau bangsa itu tidak mungkin bisa bergerak dan bangkit, kecuali apabila di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang aktif memperbaiki moral bangsa itu sendiri, mendorongnya untuk maju, menggugah kesadaran, dan memacunya untuk terus maju hingga dapat mencapai keagungan. Tingkat kesadaran masyarakat atau kemunduran mereka itu bergantung pada kecakapan orang-orang yang berusaha mengobati atau memperbaiki mereka. Masyarakat atau bangsa manapun tidak akan bisa bangkit, kecuali dengan meningkatkan akhlak yang baik, yang didahului dengan membasmi kebiasaan mereka yang bobrok, serta memperbaiki sistem kehidupan sosial mereka. Apabila urusan tersebut dapat diatasi dengan baik, maka persoalan-persoalan yang lain, misalnya reformasi tatanan sistem politik, ekonomi dan pembangunan, akan mudah diselesaikan. Usaha meningkatkan moral bangsa, dan memperbaiki kebobrokan tatanan dalam masyarakat, itu tidak dapat berhasil, tanpa melaksanakan perubahan besar-besaran dalam bidang moral, yang perlu dikobarkan dalam jiwa seluruh masyarakat, oleh para tokoh pembaruan, dari kalangan sarjana-sarjana ilmu sosial dan moral, sehingga akar-akar kebobrokan moral dapat dijebol, kemudian diganti dengan moral atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gerakan moralitas itu, berupa tampilnya individu masyarakat yang baik tingkah lakunya, bersih tulus hatinya, dan jelas tujuannya,
yaitu mengubah kondisi sosial dan moral masyarakat. Merekalah yang harus mengerahkan masyarakat, agar meninggalkan kebiasaan buruk dan perangai yang tidak terpuji. Mereka harus terus-menerus bergerak memotivasi masyarakat, dengan segala upaya, tanpa mengenal lelah, hingga mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Syarat utama, dalam mencapai keberhasilan gerakan moralitas ini, adalah gerakan tersebut harus dimulai sesuai dengan kondisi, sehingga apabila masyarakat sekiranya telah siap untuk diajak maju, maka bawalah para pelopor gerakan ini, melontarkan pikiran-pikiran yang lurus, dan gagasan-gagasan yang tepat, dan cocok dengan pertimbangan masyarakat. Apabila gerakan moralitas tidak dilakukan dengan cara demikian itu, maka gerakan ini lebih mengakibatkan nasib masyarakat itu, dalam keadaan lebih buruk daripada keadaan mereka sebelumnya. Hendaklah langkah pelopor gerakan moralitas ini, sama dengan langkah yang ditempuh oleh para dokter jasmania, dalam hal memberikan resep-resep kepada pasiennya. Seorang dokter tidak akan memberikan makanan kepada pasiennya, kecuali sesuai dengan perkembangan kesehatannya. Sehingga apabila dia benar-benar sehat, maka barulah dokter memperbolehkannya makan makanan yang tidak membahayakan terhadap kesehatan. Langkah-langkah seperti itu, hendaknya diperhatikan oleh para pelopor gerakan moralitas, dalam usahanya mengubah moral masyarakat. Seluruh masyarakat pada saat ini, benar-benar memerlukan adanya gerakan moralitas, untuk memperbaiki keadaan nasib mereka, dan mengentas mereka dari dekadensi moral. Wahai generasi penerus, engkaulah dokter-dokter penyakit sosial itu. Engkaulah yang diharapkan menjadi pelopor gerakan moralitas ini. Di tanganmulah segala urusan masyarakat, engkaulah yang bakal disertai tanggung jawab mengubah cara berpikir masyarakat, dan menyebarkan nilai-nilai akhlak mulia di kalangan mereka. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah mulai saat ini, menjadi orang-orang yang gigih dan berkeinginan keras. Beranggapanlah, bahwa kalian adalah sama, bakal menjadi dokter, penasihat dan pembimbing masyarakat yang tulus, serta menjadi penasehat yang sejati, yang dapat mengamalkan petuahnya. Jika demikian, maka kalian akan dihargai oleh masyarakat.